Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan berdiri di depan meja alkimia, matanya terfokus, dan nyala api putih cemerlang melompat di tangannya, seperti peri api. Gerakannya halus dan tepat, setiap kali dia menambahkan bahan obat, sepertinya dia telah membuat keputusan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Ada sedikit ketegasan dan kepercayaan diri di antara alisnya, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti saat ini, pergi hanya dia dan masa yang selalu berubah. Udara di sekitarnya juga terdistorsi oleh suhu tinggi, namun tidak ada jejak asap dan debu, membuatnya tampak sangat murni. Di sekeliling tubuhnya, sumber api ilahi berputar seperti cairan, memancarkan cahaya redup, seolah-olah bintang telah jatuh ke dunia fana. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, sumber api ilahi menjadi lebih aktif, menyatu dengan nafas dan detak jantungnya. Di dalam tungku alkimia, cairan obat mendidih dan aromanya meluap. Setiap kali Xiao Yan menyemprotkannya, cairan itu bebas dan sehalus percikan tinta, tetapi akurat. Dengan ketukan jarinya, kekuatan obatnya mengembun dalam sekejap, berubah menjadi bunga ramuan jernih yang mekar dalam cairan mendidih. Keduanya merupakan inti dari bahan obat dan kristalisasi dari upaya mentalnya. Di lapangan, di hadapan publik, Xiao Yan menunjukkan keterampilan alkimianya yang luar biasa. Setiap kali dia melambai dan melempar, dia membawa momentum yang tak terhentikan. Ini adalah pemahamannya tentang keterampilan alkimia dan eksplorasi berkelanjutan atas tantangannya sendiri. Api putih cemerlang tiba-tiba melonjak dan menelan semua bahan obat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, tapi gerakan tangannya menjadi lebih cepat dan akurat. Dia sepertinya bisa merasakan aliran setiap energi dalam bahan obat, membimbingnya untuk menyatu, dan mendapatkan sedikit tanda sublimasi. Saat ini, Xiao Yan bukan lagi apoteker yang hanya memiliki dewa pengobatan kelas 1, tetapi telah menjelma menjadi apoteker yang jauh melampaui dewa pengobatan kelas 2 dan sebanding dengan teknik dewa pengobatan kelas 3. Kekuatan asli api ilahi bergerak seperti naga, membangkitkan energi spiritual antara langit dan bumi. Mereka melompat dan berputar di udara, dan akhirnya berubah menjadi aliran kecil, menyatu menjadi tungku alkimia yang tampaknya biasa. Di bawah baptisan energi spiritual langit dan bumi, warna cairan obat di dalam tungku berangsur-angsur berubah dari gelap menjadi terang, dari keruh menjadi jernih dan tembus cahaya. Ada riak halus di permukaan cairan obat, seolah-olah kehidupan sedang bernafas. Setiap tetes mengandung kekuatan obat yang kaya dan murni, memancarkan aroma yang menyegarkan. Di platform tinggi, 10 dewa dan tetua agung sedang duduk, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Terutama 5 tetua dewa dari faksi langit dan bumi, mata mereka tertuju pada Xiao Yan, diam-diam menebak bagaimana dia menguasai teknik energi spiritual langit dan bumi yang mendalam ini. Kilatan kejutan melintas di mata 5 tetua. Mereka mengenali asal mula teknik yang digunakan oleh Xiao Yan. Itu adalah teknik energi spiritual langit dan bumi yang hanya dikuasai oleh mereka yang berada di faksi mereka. Teknik ini sangat luar biasa dan perlu diintegrasikan secara sempurna dengan energi spiritual langit dan bumi untuk mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat memurnikan ramuan. Gerakan Xiao Yan halus dan alami, dan dia jelas telah menguasai inti dari teknik ini. 5 tetua dewa dari faksi 5 bentuk juga merasakan keterkejutan dari pemandangan ini. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang energi spiritual seperti para tetua dewa dari faksi Tiandi, mereka masih terkejut dengan keterampilan alkimia yang ditampilkan oleh Xiao Yan di depan mereka. Teknik ini sebenarnya menggabungkan teknik energi spiritual langit dan bumi yang unik dari fraksi langit dan bumi, sebuah teknik alkimia mendalam yang tidak kalah dengan teknik alkimia 5 elemen mereka. Mereka diam-diam berpikir di dalam hati, bagaimana Xiao Yan mempelajari alkimia langit dan bumi semacam ini. Dan Anda harus tahu bahwa mereka yang bisa menguasai alkimia langit dan bumi setidaknya harus menjadi dewa pengobatan kelas 4 sebelum mereka dapat memahami alkimia semacam ini. Mengapa anak ini benar-benar menyadari alkimia ini ketika dia masih anak pertama? Dewa pengobatan tingkat tinggi. Saya tidak percaya ini benar. Tepat ketika 10 tetua terkejut, cairan di tungku alkimia Xiao Yan sedang mengalami lompatan kualitatif. Itu adalah proses pemurnian murni yang menggabungkan energi spiritual langit dan bumi, yang cukup untuk meningkatkan kualitas ramuan apapun.
Khasiat obatnya disublimasikan dalam nyala api putih cemerlang, dan udara dipenuhi aroma yang kaya dan misterius. Xiao Yan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati, menuangkan kultivasinya sendiri dan pemahamannya tentang energi spiritual langit dan bumi ke dalam tungku ramuan ini. Jalinan api dan energi spiritual tidak hanya merupakan transformasi materi, tetapi juga dialog antara roh dan alam. Saat sinar terakhir energi spiritual langit dan bumi menyatu, sedikit suara terdengar di tungku alkimia, seolah-olah itu adalah awal dari suatu tanda. Ada keheningan di arena, dan cairan obat di dalam tungku telah menyelesaikan transformasi terakhirnya dan berubah menjadi ramuan jernih yang mengandung energi kuat. Aroma yang kaya dan kuno meluap. Aroma obat mujarab berbeda dengan rempah-rempah di dunia. Aromanya murni dan mendalam, seolah mampu menembus jiwa manusia dan menyucikan jiwa. Obat mujarab berbentuk bulat seperti manik-manik dan memiliki permukaan berkilau. Selain wangi ramuan murni, juga memadatkan aura alam. Aku melihat ramuan di tungku alkimia perlahan muncul di tangan Xiao Yan, memancarkan kabut putih samar, seolah menempel pada lapisan kain kasa, kabur dan misterius. Pil Sunrise ini tidak hanya memiliki keharuman yang memabukkan, tetapi juga memiliki energi spiritual alami yang mengalir di permukaannya, mencapai tingkat kemurnian yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10 tetua agung saling bertukar pandang lagi, saling menyampaikan pemahaman dan penghargaan baru terhadap Xiao Yan. Keterampilan alkimia miliknya sebenarnya telah melampaui batas dewa pengobatan kelas 1, mencapai tingkat luar biasa yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh dewa pengobatan kelas 3. Penguasa. Menara dalam memandang Xiao Yan di lapangan dengan sangat puas. Dia merasa bahwa pil matahari terbit mengandung kekuatan yang kuat dan aura alami, yang cukup untuk menggambarkan keterampilan alkimia Xiao Yan yang menakutkan. Saudaraku, sepertinya penglihatanmu benar-benar unik. Kamu pasti sudah tahu tentang bakat alkimia teman kecil Xiao Yan ini. Lagi pula, tidak banyak alkemis yang memiliki api ilahi hampir dapat diabaikan. Tentu saja, dalam konferensi pemurnian ramuan ilahi ini, banyak penonton dan alkemis lainnya juga melihat teror dari alkemis api ilahi. Xiao Yan berhasil maju. Kemenangan Xiao Yan mengguncang seluruh arena kompetisi seperti guntur musim semi. Sosoknya tampak sangat mempesona di tengah sorak-sorai, seolah ditutupi lapisan kemuliaan emas. Tepuk tangan dari seluruh penonton datang seperti banjir, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, seolah-olah mereka dikejutkan oleh keterampilan alkimia Xiao Yan yang menakutkan. Di bawah lingkaran cahaya kemenangan, Wu Sui duduk di panggung yang tinggi. Senyumannya seperti bunga yang mekar, sangat indah, seperti hangatnya matahari di awal musim semi, mencairkan embun beku, membuat kota menjadi indah. Senyuman itu bukan hanya apresiasi untuk Xiao Yan, tapi juga pelepasan yang telah lama hilang. Namun, dalam suasana gembira ini, ada sepasang mata dengan cahaya dingin. Itu adalah kakak laki-lakinya. Dia berdiri di tengah kerumunan, matanya seperti belati, menatap lurus ke arah Xiao Yan. Wajahnya tampak tidak pada tempatnya di tengah tawa semua orang, dan ada niat membunuh yang tak terkatakan di dalam hatinya. Niat membunuh kakak laki-laki itu seperti angin dingin di musim dingin, menggigit tulang, seolah hendak menelan Xiao Yan. Dia melihat senyum Wu Sui yang memikat, dan kecemburuan serta niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat, seolah-olah itu akan berubah menjadi kenyataan kapan saja, mengubah kegembiraan dan kemuliaan ini menjadi tidak ada apa-apanya, dengan dibunyikannya gong. 500 orang teratas telah lahir, dan mereka akhirnya akan memasuki final, dan kompetisi alkimia putaran kedua ini juga diakhiri dengan persaingan yang sengit. Di antara puluhan ribu alkemis, setelah persaingan sengit, hanya tersisa 500 elit. Di antara 500 alkemis ini, yang memiliki nilai terendah semuanya adalah dewa pengobatan kelas 3, dan yang tertinggi adalah dewa pengobatan kelas 4 yang langka. Di lapangan kompetisi, asap belum hilang dan sisa panas masih ada. Ekspresi para kontestan berbeda-beda, ada yang mengatupkan tangan dan tersenyum puas di bibir. Beberapa memiliki wajah serius, keengganan dan tekad di mata mereka. Mereka berdiri di samping platform alkimia, membelai kuali obat yang ditempa dengan hati-hati, atau menutup mata untuk beristirahat, mengingat proses pemurnian yang intens, dan udara masih dipenuhi dengan ramuan spiritual aroma unik berpadu dengan nyala api bertahan lama. Saat ini, penonton di platform tontonan sedang banyak berbicara dan menantikan final berikutnya. 10.
Dewa dan Tetua Agung di meja juri duduk dengan tenang di atasnya, dengan cermat memeriksa setiap pil riseng yang dikeluarkan pil riseng. Ada tingkatan dan yang berbeda dan konsentrasi murni yang berbeda. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, api di tungku alkimia berangsur-angsur meredup, dan gumpalan asap terakhir mengepul, menandakan bahwa putaran ketiga final sudah dekat. Mata dari 500 kontestan menjadi lebih fokus, dan gerakan tangan mereka menjadi lebih hati-hati. Mereka tahu bahwa momen ini akan menentukan apakah mereka bisa menjadi pemenang akhir konferensi alkimia dewa yang sangat dinantikan. Saat babak ketiga final semakin dekat, ketegangan di lapangan menjadi semakin intens. Setiap alkemis bersiap secara diam-diam di dalam hatinya. Mereka sekali lagi akan menghadapi ujian akhir alkimia legenda pemurnian obat. Selain penonton di atas panggung, sesepuh dari 10 dewa besar dan penguasa menara dalam semua menunggu untuk melihat pertarungan menakjubkan seperti apa yang akan terjadi di putaran ketiga final ini, dan apakah itu bisa menjadi bersejarah, satu kali. Kontestan yang berhasil melaju, selamat telah memasuki babak final ketiga. Petik 2. Daftar pemenang akhir sesi ini juga meningkat dari sebelumnya 10 peringkat menjadi 20 peringkat. Bukanlah formula khusus untuk obat mujarab, tetapi untuk menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi yang dapat Anda saring. Kemudian ramuan yang telah dimurnikan akan ditinjau secara pribadi oleh saya dan 10 dewa dan tetua agung untuk kualitas dan kemurniannya tingkat dan kemurnian, maka dia kemungkinan akan menjadi salah satu dari 20 tempat. Tentu saja, kompetisi berlangsung selama 3 hari. Untuk ramuan ilahi kelas 4, bahkan jika itu disempurnakan pada tingkat tertinggi. Setidaknya ramuan dasar diperlukan 3 hari. Ini masih berlaku untuk alkemis yang merupakan dewa pengobatan kelas 4. Jika alkemis yang merupakan dewa pengobatan kelas 3, akan lebih sulit lagi untuk menyempurnakan ramuan kelas 4 dalam waktu 3 hari, dan bahkan mungkin gagal secara langsung. Jadi sekali Anda gagal sekali, Anda akan sangat kehilangan kesempatan untuk masuk 20 besar. Aturan kompetisi ini hanya memiliki waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, sulit bagi dewa pengobatan kelas 3 untuk menyempurnakan ramuan kelas 4 sempurnakan. Selain itu, perbedaan level keterampilan alkimia Anda dan ramuan yang Anda sempurnakan akan meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memadatkan ramuan tersebut, dan kemungkinan kegagalan. Sedangkan untuk dewa pengobatan kelas 4, persaingan di antara mereka akan lebih ketat. Mereka tidak akan pernah menyempurnakan ramuan dewa tingkat 4 yang paling dasar. Obat mujarab di setiap tingkatan juga memiliki klasifikasi kualitas yang berbeda, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Mungkin, ini adalah ujian ketat atas keterampilan alkimia seseorang di konferensi pil ilahi. Hanya dengan terus-menerus menembus batasannya sendiri seseorang dapat memperoleh kuotanya sendiri. Lalu ronde ketiga, sekarang saya nyatakan bahwa itu telah resmi dimulai. Suara penguasa menara dalam bergema di alun-alun seperti bel, mengumumkan dimulainya final. Sosok dari 10 tetua dewa agung menjulang di dalam asap kabur, dan mata mereka menunjukkan harapan dan ketegasan. Para kontestan juga merasakan sedikit tekanan, tetapi lebih dari itu merupakan insentif. Mereka tahu bahwa upaya mereka saat ini akan menentukan apakah mereka bisa masuk dalam 20 tempat yang gemilang. Para alkemis di alun-alun masing-masing menempati meja alkimia, dan suasananya tegang dan bermartabat. Lambat laun, api mulai menyala, dan nyala api melonjak, membuat wajah mereka memerah. Mata mereka yang terfokus dan ekspresi tegang semuanya mengungkapkan keinginan mereka untuk menang dan ketakutan akan kegagalan. Udara dipenuhi aroma ramuan campuran. Tangan para kontestan menari dengan cekatan di sekitar tungku ramuan, menambahkan proporsi ramuan yang sempurna dan menyesuaikan daya tembaknya. Setiap gerakan tepat dan cepat, menunjukkan keterampilan pemurnian mereka yang luar biasa. Di meja juri, mata penguasa menara dalam dan 10 tetua dewa agung mengungkapkan sedikit harapan dan ketajaman. Mata mereka berkeliaran di antara tungku alkimia di depan 500 alkemis, sepertinya mencari yang paling murni, dan alkimia tingkat tertinggi. Dari tangan siapa ramuan itu berasal? Namun, tidak ada yang tahu sekarang dan hanya bisa menunggu hasil akhirnya dalam 3 hari. Sosok dewa pengobatan kelas 4 di lapangan berdiri rapi di depan meja alkimia. Mata mereka tidak lagi sesantai sebelumnya, tetapi lebih serius, karena mereka semua tahu bahwa keterampilan alkimia satu sama lain sangat kuat, kita tidak bisa menganggap entengnya. Tentu saja, di babak final ketiga ini,
semua orang juga akan melihat bagian yang sangat menarik dari konferensi pil alkimia. Istana Shenluo, Istana Tianluo, Istana Bunga Suci, dan Istana Yin yang adalah kekuatan puncak para dewa super. Kali ini mereka secara langsung mengirim para alkemis dewa pengobatan kelas 4 untuk memperjuangkan kuota mereka. Ada juga dewa pengobatan kelas 4 di menara luar menara alkimia, dan dewa pengobatan kelas 4 di antara 5 kekuatan tersembunyi. Siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama tergantung pada persaingan sebenarnya di antara mereka. Jika kamu ingin mendapatkan tempat pertama, kamu setidaknya harus menyempurnakan ramuan tingkat tinggi dewa tingkat 4. Xiao Yan di lapangan sangat tenang. Pada saat ini, dia sudah mengetahui tingkat ramuan itu ingin menyempurnakan. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi pusat perhatian, jika gagal, Anda akan jatuh ke dalam jurang kehancuran abadi. Di antara keduanya, tatapan Xiao Yan menjadi lebih tegas, dan api yang berkobar akan menyala di kedalaman pupil gelapnya. Pada saat yang sama ketika konferensi pil pemurnian dewa di Menara Alkimia Dewa memasuki final, ada benua dewa super yang sangat jauh di luar negara ilahi 10.000 alam. 5 kekuatan dewa super mendominasi di sini, masing-masing menjaga wilayahnya sendiri. Namun, benua dewa super ini sedang diguncang oleh kekuatan yang kuat saat ini. Dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya datang seperti air pasang. Dewa kuat yang menyerbu 5 paviliun dewa utama ini secara resmi adalah pasukan surgawi dari aliansi dewa. Tujuan mereka hanya satu, yaitu melenyapkan 5 paviliun dewa utama dan merebut apa yang mereka butuhkan. Pertarungan mengenai hidup dan mati 5 kekuatan dewa super sedang berlangsung dengan sengit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.